sana Ya, sedang Yesus ngambil. dicobai iblis di padang gurun, saya tahu. Betul. Nah, itu adalah salah satu upaya iblis untuk menggagalkan misi Yesus. Mengagalkan misi apa? Iblis ingin Mengagalkan misi apa? untuk rencana keselamatan. Berarti sebenarnya Yesus iblis itu- tidak menginginkan kematian Yesus. Iblis itu ingin dong menginginkan Yesus itu mati supaya Tapi katanya gagal mengagalkan rencana kematian keselamatan. Yesus. Gimana? Tunggu. Enggak, dia Iblis mencoba menggagalkan Yesus supaya Yesus tidak jadi mati. Ini iblis ingin nggak sih Yesus mati sebenarnya, Pak? Gini, sorry. Maksudnya gini. Gimana? Dari awal, sebelum Dari awal? Yesus disalibkan, iblis itu kan ingin menggagalkan rencana keselamatan yang Rencana apa? dibuat. Rencana penyaliban. Iya. Berarti sebenarnya iblis nggak mau Yesus disalib sebenarnya. Iblis mau maksudnya sebelum itu Mau tapi menggagalkan. Gimana ini, Pak? enggak, maksudnya dia sudah dari awal sudah mau menggagalkan sampai ke penyaliban. Iya, gitu artinya kan iblis tidak mau kan Yesus disalibkan? Iblis mau dong. Jadi Lah, katanya mau gimana ini? bilangnya? Katanya mau menggagalkan. Yesus, iblis itu dengerin Uniriva. Iblis itu dari awal sudah ingin Yesus itu istilahnya iblis itu ingin Yesus menurut sama dia gitu loh. Jadi mencobai keindahan-keindahan dunia yang dimiliki untuk diberikan kepada Yesus kan, ingat Supaya gak, penyalipan tidak terjadi. Iya, supaya penyalipan tidak terjadi kan? Ya, yang iblis tahu itu adalah Yesus itu kan datang ke dunia untuk ada rencana misi besar kan. Ah, iblis Benar tahu gak? kan kalau Yesus itu mau menyelamatkan manusia? Tahu iblis? Kalau iblis, saya rasa itu nanti saya akan cari Ya. jawabannya di Alkitab. Ya kalau dia tidak tahu apa yang mau dia gagalkan, orang dia tidak tahu rencana Yesus kok. Maksud saya gini, kan tadi Mana Uniriva ini? tanya bahwa iblis menginginkan kematian Yesus nggak? Iya, tapi Itu motivasinya jahat. Motivasinya Yaudah. jahat apa? Apa motivasinya? Dari mana Anda mau tahu motivasi- Tunggu. Dari mana tahu motivasi iblis? Anda temenan sama iblis? Ada pernah ngobrol sama iblis? Di dalam Lukas 22 ayat 3 dikatakan, Dalam masuklah Lukas iblis ke dalam 22 nomor Yudas Iskariot. Loh. Artinya, Tuh. Justru iblis bantuin Yesus supaya disalib karena dia masuk mencium iya, Yesus. makanya Ini bukan saya gagalin bilang, ini, malah bantuin ini, Bang. Iblis malah bantuin Bukan. supaya Yesus disalib. gini loh, maksud saya dari awal iblis itu sudah menggoda si Yesus untuk apa? Untuk menginginin, artinya mengikuti kehendaknya si iblis. Ingat nggak waktu Adam dan Hawa digoda sama iblis? Iya, saya tahu. Tapi kan iblis kan gagal di situ. Nah, iblis itu menggoda Yesus supaya Yesus tidak jadi disalib, bukan? Bukan ke situ larinya. Maksudnya Terus apa? dari awal dia sudah artinya dari awal itu dia udah punya niat jahat, motivasinya jahat. Dia gitu loh. jahatnya apa? Motivasi jahatnya. Anda tahu motivasi iblis ini dari mana sih? Saya bingung. Ya, Motivasinya sejak apa? awal iblis sudah mencobai Yesus kan dengan meminta dia menjatuhkan dirinya, ya kan? Dari Supaya padang apa? gurun. Supaya apa? Supaya Yesus tidak jadi disalib kan? Bukan supaya Yesus tidak disalib, bukan Lah, itu. tujuan Artinya Yesus ke dunia ngapain, Bang? Kan disalib kan? Iya, maksud saya Lah, kan kalau begitu ya Gini. iblis ini berharapnya Yesus kan tidak disalib. Harusnya kan begitu. intinya iblis ingin Yesus mati. Oke, iblis ingin Yesus mati, Iya, ya. udah. Nah, ketika iblis menginginkan Yesus mati, apa yang dilakukan oleh iblis? Ya itu makanya dia cobai dari awal, dia bilang jatuhkanlah dirimu. Kalau kau berhasil memang nggak? anak Tuhan. Gak berhasil Ya kan? Gak berhasil Iya, kan? iya. Berarti nggak iblis berhasil, gagal sampailah dong. dia. Iya. Iblis gagal. sampailah. Nah, kalau memang iblis gagal ingin mematikan Yesus, kenapa dia masuk ke dalam Yudas justru bantuin Yesus biar disalib? Dia menginginkan kematian Yesus. Ya kalau begitu benar saya dari tadi ya, menginginkan kematian Yesus adalah Iblis iblis. dengan motivasi yang Nah, jahat. Benar saya bilang Sudah. tadi. Lah motivasi mah bodoh amat, itu masih iblis Oke, yang punya. Sekarang Udah paling keren. kedua tadi, yang kedua tadi Unirika bilang Enggak, saya Bapak di selesaikan surga. dulu. Enggak, saya selesaikan dulu. Teman-teman Oke. perhatikan ya. Bapa di surga menginginkan Yesus mati disalib. Si iblis juga menginginkan Yesus mati disalib. Berarti sama-sama keinginannya bareng. Sama.
Tapi Bapa Berarti di surga menginginkan kematian Yesus dengan maksud baik, yaitu rencana keselamatan. Itu harus Iya, dibedakan. iya, Jadi intinya motivasinya Yesus. itu berbeda dengan iblis. Kalau Unilva. motivasi, abang tahu dari mana motivasi Tuhan dan motivasi iblis? Pernah ngobrol sama Tuhan dan Kenapa iblis nggak? Karena motivasi dibilang itu motivasi? niat, bang. Niat Iya, tahu, abang tahu kenapa arti motivasi motivasinya, itu niat. Mbak? Iya, kenapa saya bilang baik? Yaitu rencana besar yang Bapa di surga sudah rencanakan untuk Iya, keselamatan saya sudah manusia tahu itu. dari Saya dosa. bukan Terus bertanya, bang izin bang. Abang tahu motivasi saya hadir ke TikTok? tidak tahu karena saya bukan Tuhan. Kenapa abang tahu motivasi Tuhan dan motivasi iblis? Di mana tertulis motivasi Tuhan dan iblis? Coba tunjuk kasih saya dalilnya. Karena kan ini motivasi Bapa di surga itu kenapa saya bilang baik untuk rencana keselamatan. No. Saya tanya, jangan karena dulu. Saya minta dulu motivasinya di mana tertulis. Motivasi Bapa sebagai Tuhan dan motivasi iblis sebagai iblis itu di mana tertuangnya dalam kitab suci. Karena Anda motivasi yang melihat Bapa, ya. Kenapa saya bilang baik? Satu, dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena Yohanes 3 bentar. Kasih Allah, iya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Kan mengaruniakan gitu, kan? Mengaruniakan bukan iya. Menyalib dan bukan menumbalkan kan? Artinya Unilva, dia memberikan anaknya yang dikasihi untuk menebus dosa manusia melalui rencana keselamatannya. Di mana tertulis itu? Di situ di dalam Kisah mengaruniakan. Rasul 2 ayat 23. Jangan Yesus lari ini dulu, diserahkan jangan dipelintir. Di depan saya tidak boleh mempelintir kitab suci. Izin, maaf. Saya menghormati kalian sebagai Kristen. Depan saya jangan namanya ini eksegesis cabang apokrifa namanya. Di bawah ayat 1 dibacakan terus tidak dijelaskan, dilempar ke belakang. Ambil ayat 1 dibacakan, dilempar ke belakang. Namanya comotologi namanya, comot-comot ayat. Di dalam Yohanes yang Anda baca tadi, begitu besar karunia Bapa, dia mengaruniakan. Kenapa Anda tafsir jadi menumbalkan atau jadi menghabisinya di tiang salib? Di situ mengaruniakan. Anak itu karunia. Kalau karunia itu bang, anak dikaruniakan kepada Anda bukan untuk ditumbalin bang, bukan untuk dipijak-pijak bang, tapi dibesarkan, dicintai, dikasihi. Karena anak itu karunia. Maka ketika Anda mengatakan keinginan Bapak untuk membiarkan Yesus mati di tiang salib dengan motivasi benar, itu dapat dari mana? Di situ tertulisnya begitu besar kasih Allah kepada dunia, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Para nabi-nabi itu karunia Tuhan semuanya. Jangan Anda coba pelintir, kecuali Anda punya data dalam magisterium. Oh, ini magisterium saya, oke saya terima. Oh, ini kata pendeta saya, oke saya terima. Jadi ketika Anda membaca satu kitab suci, belum Anda selesaikan, Anda sudah lari lemparkan ayat lain, datangkan ayat baru, itu namanya comotologi. Jangan salahkan orang Islam comot-comot ayat, karena kalian sendiri begitu. Ya, coba tunjukkan di dalam ayat itu, Yohanes yang Anda baca itu, di mana di situ dikatakan begitu besar kasih Allah, lalu dia mengaruniakan anaknya untuk dimatikan di tiang salib. Di mana itu tertulis? Silakan. Kalau tidak jangan mengada-ada. Jangan mengada-ada yang tidak tertulis. Ini ambigu namanya, bias. Silakan. Silakan saudaraku. Kalau menjelaskan kitab suci itu pakai teks dan konteks. Jangan tekstualnya terus Anda tafsir sendiri tanpa menggunakan pendekatan ilmiah. Ya, jangan begitu, enggak boleh, enggak bagus. Di mana di situ tertulis? Coba Bapak baca lagi. Di mana tertulis? Oke. Di mana-mana? Ya, silakan bacakan. Ayat tadi jangan kemana-mana dulu. Ayat tadi. Iya, begitu besar tadi, kasih kan, Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di mana di situ supaya tertulis? setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti di situ dikatakan siapa yang percaya kepada Yesus, bukan kepada siapa kepada siapa yang percaya Yesus mati di tiang salib, bukan, tapi percaya kepada apa yang Yesus katakan. Percaya nggak Bapak sama Yesus? Percaya. Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 ayat 3 bahwa Shema Israel Adonai Eloheinu Echad. Bapak Tuhannya ada berapa? Bapak Tuhannya ada berapa maksudnya? Enggak, Pak Junta ini Tuhannya Tritunggal atau Echad? Tritunggal. Hah, sejak kapan Yesus mengajarkan itu? Katanya tadi percaya sama tidak Yesus. Ada Tritunggal. Itu iman Kristen. Sorry, kita nggak usah bicara dogma dulu. Makanya saya bilang, jadi jangan klaim dulu depan saya. Saya ini sistemnya gini. Kalau adalah klaim, saya minta bukti. Karena saya kalau mengklaim saya kasih bukti. Kalau tidak ada klaim, saya tidak minta bukti. Nah, makanya kita balik nih. Di dalam ayat itu, begitu besar kasih Allah, maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya siapa Allah, yang percaya. Allah. Pak, itu L-nya ada berapa? L-nya ada berapa? Jangan disalah-salah. Itu Allah. Ya, L-nya ada berapa? Membaca itu Allah. Pak, yang salah itu bacaan kalian bukan tulisannya. Tulisannya itu L-nya 2. Kalau L-nya 1 baru Allah.
Tapi kami nggak Bapak bicaranya gitu. Allah. Nggak ada Allah Pak, di dalam Alkitab kalau kami. Allah Bapak ya. mau menggunakan kata Allah, hilangkan L-nya satu seperti huruf dalam Allah. kitab Ibrani. Ya Allah. makanya Bapak hilangkan L-nya Bukan satu. Allah. Sejak kapan A-L-L Bapak, Allah bukan L-nya Allah. ada berapa? L-nya ada berapa? 2 Allah. Nah, sejak kapan Allah. L2 dibaca Allah? Sejak yang ngajarin Allah. Bapak begitu siapa? Allah bukan Allah. Pak, huruf L. Ya udah, Unirifa, kita nggak usah tidak memperdebatkan itu lah, nggak ada fungsinya. Tunggu itu. sebentar, Oke lah, lanjut sebentar. dulu. Ada fungsinya. Ini penistaan soalnya. Saya harus luruskan nih. Perhatikan teman-teman. Inilah kejinya teman-teman kita Kristen. Mereka mengambil transliterasi nama Tuhan Allah. Lafaz alim lam jalalahnya harus ditafkim, ditransliterasi kepada bahasa huruf Latin ALLAH. Mereka berkelit kemudian bahwa bacaannya bukan Allah tapi Allah. Padahal di situ teman-teman itu transliterasi dari huruf Arab alif, lam, ha. Nauzubillah teman-teman. Lalu diganti Ini loh, sama Unirifa. gereja. Diam dulu, jangan diam dulu. Ini ilmu ya. Ini maaf, ini ilmu. Nanti Bapak boleh menjelaskan. Kalau Bapak ada ilmu boleh. Diganti kemudian menjadi huruf Latin, lalu dirubah cara melafazkannya. Lalu mereka bilang Allah. Saya justru sepakat, seluruh orang Kristen sepakat dengan kata Allah. Karena kata Allah dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Silakan kalian panggil Tuhan kalian dengan Allah. Alif lam mim he dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Saya bisa tunjukkan data buat Anda. Kami sepakat kok. Hilangkan itu L-nya satu. Pakai kata ALAH saja. Kenapa kalian harus double L-nya? Karena kalian ngikuti alif lam jalalah. Tuh abangku, ilmu nih saya sampaikan. Lanjut ke tema diskusi saya. Saya sudah bilang begini, teman-teman itu jangan banyak statement dari hal yang kalian tidak ketahui. Nanti saya komparasi, nanti saya luruskan, nanti sakit hati kalian nanti. Nah, sekarang kali kita kembali nih. Di situ tertulis begitu besar kasih karunia Allah, ya Allah. Lalu dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada anaknya akan beroleh hidup kekal. Di mana di situ tertulis barang siapa yang menyalibkan anaknya lalu percaya dia disalib maka hidup kekal, itu di mana? Kenapa Anda malah mentafsir ayat itu bahwa Bapa menginginkan kematian Yesus di tiang salib? Bahkan Anda baca Yohanes pasal ke-8 itu, Bapa itu mengasihi Yesus. Apa? Baca Yohanes 8:33 ya, baca benar-benar. Saya lagi bahas Yohanes 8:44 loh. Baca di 37-nya. Ya, ini kita baca sama-sama. Saya ini tidak lari-lari. Ayat ini saya pakai terus. Ya, kita baca Yohanes pasal ke-8 supaya kita tidak menista agama di sini ya. Nih. Yohanes pasal ke-8 nomor 37. Temanya, judulnya adalah keturunan Abraham yang tidak berasal dari Theos. Nah, aku tahu, kata Yesus. Ini Yesus yang ngomong loh. Bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha untuk menghabisi aku. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Apa itu pekerjaannya? Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha menghabisi aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar daripada Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Mereka menghina Yesus. Bapa kami satu, yaitu Allah. Orang Yahudi memanggil Tuhannya dengan Bapa, karena mereka merasa anak Allah. Nah, jika nih Yesus langsung bilang nih, wahai kalian manusia, siapapun kalian yang ngaku-ngaku anak Tuhan, jikalau Allah adalah bapakmu junta, kamu akan mengasihi Yesus junta. Bukan malah tepuk tangan ketika dia mati di tiang salib lalu mengklaim bahwa matinya itu buat kamu. Tapi kamu harus mengasihi dia. Caranya mengasihi dia seperti apa? Memperjuangkan supaya dia sebulu pun tidak disentuh oleh Hansip Romawi. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah. Mereka jadi tameng buat Nabi kami. Mereka mencintai Nabi kami. Mereka tidak biarkan Nabi kami kenapa-napa. Siapa? Salah satu wanita pejuang tangguh yang akan mengorbankan dirinya mereka korbankan untuk Nabi kami. Ini baru mengikuti firman Tuhan, menyelamatkan para nabi, melindungi para nabi supaya tidak diganggu sama orang-orang jahat.
Tapi apa yang kalian lakukan umat Kristen? Kalian membenarkan kematian Yesus dengan merayakannya per tahun, tepuk tangan, bahkan menikmati kematian Yesus. Sedangkan yang menginginkan kematian Yesus, kata Yesus, adalah iblis. Apalagi kalian yang menikmati kematian Yesus, lebih iblis daripada iblis. Apakah Bisa sebabnya saya kamu tidak bicara? mengerti bahasaku? Lama banget. Ya makanya saya bicara pakai Bible. Saya mau ngasih dalil lagi, ngasih ayat Ya, lagi. yang tadi Untuk- belum untuk selesai. rencana Yohanes Tuhan. 8. Saya Karena ada 3 ayat silakan. Unirifa untuk Oke. mendukung ini. Gak bisa Yang cuma tadi 1 itu, ayat saya kasih. yang tadi itu berarti yang tadi tidak berguna. Yang ngapain dikasih ke saya kalau gitu gak ada gunanya itu? Apa Ya, gunanya? ini yang dua ayat lagi yang mau saya kasih supaya Unirifa. Kan tadi Bukan minta guna ayat mana tadi. tertulis Guna ayat maksud tadi apa? Allah. Guna ayat tadi tadi apa? bahwa karena begitu besar kasih Allah, artinya Allah kan mengasihi Yesus, itu kan anaknya. Ya. Dia berikan untuk ini untuk menebus Itu dosa apa? manusia karena Tuhan Di mana mencintai. di situ? Di mana di ayat itu bahwa Kan tadi bilang karena kalau begitu besar Yesus kasih itu Allah. menjadi penebus untuk menjadi Makanya ini saya kasih 2 ayat karunia. lagi ya. Tunggu sebentar, Sebentar saya kasih 2 dulu, ayat lagi. Saya sebelum pindah ke ayat Biar- lain, apa gunanya ayat barusan Anda kasih ke saya? ya gunanya bahwa Allah itu mengasihi Yesus, dia Loh. menyerah, artinya kepada siapa percaya orang berdosa kalau percaya kepada Yesus akan Nah, diselamatkan karena jalan percaya kebenaran kepada itu Yesus adalah ya. Yesus. Ya, percaya Iya. kepada Yesus ya. Betul. Oke. Anda percaya kepada Yesus? Percaya. Makanya kasih Apa saya yang Anda kesempatan untuk percayai dari perkataan Yesus? Tunggu dulu, jangan Pak. Anda kasih 3 ayat sama saya. 1 ayat ini aja belum selesai loh. Apa yang Anda percaya dari Yesus? ajarannya. Mana ajarannya yang Anda percaya? Coba kita ambil 1 aja pembuktian loh. Ajaran Yesus. Iya, Tapi apa katanya yang Anda Unirifa belajar Alkitab. Masa Yang nggak saya tahu tanya ajaran Yesus Anda. apa? Kalau saya jangan ditanya, saya hafal. Yang saya tanya Oke. Anda. Anda kan mengklaim percaya Ajaran sama Yesus Kalau- mengasihi mengasihi bentar. musuhmu. Salah satu Mengasihi ajarannya. musuh. Anda sudah lakukan Iya. itu, mengasihi musuh. Iya. Oke, apa? Siapa musuh yang Anda kasih? Sudah mengasihi iblis? Mengasihi iblis. Gini loh, mengasihi musuh iblis itu musuh artinya atau tidak teman? membalas kejahatan dengan kejahatan. Oh, ternyata beda lagi maknanya. Ternyata mengasihi musuh itu tidak seperti yang tertulis, tapi artinya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bilanglah dari tadi, berarti bukan Tidak itu tulisannya. Artinya bukan membiarkan kejahatan itu terus menerus Unirifa seperti tampar pipi Pak, kiri, kasih pipi ditampar kanan. pipi kiri, bukan. tunggu. Apabila ditampar pipi kiri, kasih kanan, itu membiarkan orang jahat nggak buat nampar lagi? Tidak membiarkan kejahatan, menampar Saya itu kan tanya nih, kejahatan. Kalau Bapak ditampar Kejahatan pipi tidak kiri, membiarkan ya. kejahatan. Ya, Tuhan oke, saya tidak tanya. pernah membiarkan kejahatan itu terus menerus. Oke, saya tanya. Kejahatan itu jangan dibalas kejahatan itu, maksudnya Unirifa sama dengan Pak, perumpamaan jangan tentang jangan penabur. Bapak, Kalau jangan memang Bapak pikir dengan Unirifa Bapak bicara. pernah belajar Alkitab, tahu nggak tentang penabur benih? Saya nggak bahas penabur. Itu Tampar pipi kiri itu nggak kasih bisa kanan dulu kita bahas diartikan dulu. menabur benih di batu, Saya di lagi nggak jalan, bahas itu. Bapak nih jujur semak saja. berduri. Pak, Bukan. Bapak, Artinya saya apa? tanya, saya tanya tampar pipi kiri kasih kanan itu ajaran yang betul, ajaran yang secara tekstual atau tidak? Itu ada maksudnya, bukan artinya Saya membiarkan. tanya, Sekarang saya tanya, apabila kenapa pipi Bapak kejahatan ditampar, Bapak kasih nggak pipi kejahatan Bapak nggak satu ditampar lagi? Itu? Coba. Saya- Menampar itu kejahatan nggak? Membalas nggak? kejahatan bukan kejahatan. Siapa bilang membalas kejahatan? Unirifa, Oh, kalau kita berarti memberikan pipi kiri, contoh nih, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, itu artinya kita membiarkan kejahatan dong. iya, Bapak membiarkan kejahatan. Berarti agama Kristen mengajarkan untuk Bukan. membiarkan kejahatan. Bukan begitu. Kita tidak membiarkan kejahatan itu terus menerus. Kalau tidak Artinya membiarkan kalau kejahatan dihentikan, Pak. Bapak kenapa sih? Loh. Kalau Bapak tidak membiarkan kejahatan, Bapak hentikan dia berbuat jahat. Tapi Bapak tidak. Kalau Bapak artinya ditampar, Bapak tidak kasih sebelah membalas lagi. kejahatan itu dengan kejahatan Unirifa supaya Sejak kejahatan tidak kapan Oi, ini nggak kalau ngomong jangan ngawur. Kalau ngawur? yang membiarkan Memang itu kejahatan itu maksudnya. adalah Bapak ajaran Kristen. Contoh, ajaran Jangan- Kristen membiarkan jangan kejahatan. gini Unirifa, Ih, ini orang Kristen ini kalau ngomong nih, apa ini? Pak, justru Anda blunder. Kalau Anda bilang Kristen tidak mengajarkan membiarkan kejahatan, ajaran apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, itu namanya ajaran yang mengizinkan kejahatan terjadi berulang. Pertama,
Ditampar pipimu, kau biarkan. Pembiaran terhadap kejahatan. Kau kasih pipi sebelahmu, berarti kau izinkan dia berbuat jahat lagi. Inilah ajaran yang mengajarkan orang untuk mengizinkan kejahatan untuk terjadi lagi. Lalu apa kaitannya dengan membalas kejahatan dengan kejahatan? Sejak kapan menghukum orang jahat adalah jahat? Kalau begitu Tuhan Anda jahat karena menghukum orang jahat. Apa ini? Dan lagi pula, agama mana yang mengajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan? Agama mana? Apakah ketika Pak Jokowi menandatangani Freddy Budiman karena telah menyelundupkan sekian kilo sabu, maka dihukum metong? Dihukum dia. Apakah Pak Jokowi itu jahat, menghukum orang-orang jahat? Dari mana kalian dapat logika seperti ini? Membalas kejahatan itu seperti yang dilakukan Tuhan Anda. Contoh, ketika Daud berzina dengan istri orang yaitu Batseba, Tuhan Anda mengambil istrinya Daud lalu berzinakan lagi. Itu namanya membalas kejahatan berzina dengan perzinahan. Firman Tuhan itu kan dalam Alkitab berfungsi untuk apa aja sih menurut Alkitab, ya kan? Satu, untuk mengenal Allah dan jalannya. Di dalam Yohanes 17 ayat 3. Siapa Inilah, Allah di situ? Hah? Siapa Allah di situ? Nah, siapa Yesus siapa di situ? Yesus siapa di situ? Anak Allah, anak domba. Sekarang Yesus Allah atau bukan? Itu masuk kan? lagi ke ini, mau menjebak saya ke Aduh, Tritunggal. bukan Saya nggak mau menjebak, mengajarkan Bang. Tritunggal kepada orang luar. Kenapa, Unirifa? Nggak Udah, nyampe nanti. lanjut. Nggak usah kita Berarti nggak berfungsi baca. buat Anda Bible. Tadi Enggak, fungsinya untuk Tritunggal itu memperkenalkan kan iman Allah. Kristen. Tiba-tiba Kalau Allahnya udah saya- beda. Udah, lanjut. Kalau Udah, saya lanjut. membicarakan Tritunggal sama Fungsi Unirifa, Bible nggak udah, akan kita nyambung. nggak, apalagi saya, abang bicara Tritunggal sama saya, babak belum Iya. kalian di sini. Saya bahkan mengerti Dengar dulu, Tritunggal nanti biar menurut saya kasih ketulian. tahu dalilnya ya. Lanjut. Ya, fungsi firman Tuhan itu satu, untuk mengenal Allah sendiri ya dan jalannya. Yang kedua, untuk mengajarkan, menyatakan kesalahan juga, memperbaiki, mendidik juga. Itu fungsinya ya. Yang ketiga itu untuk membawa keselamatan. Yang keempat, untuk menumbuhkan iman. Yang kelima apa? Untuk menerangi jalan hidup. Untuk yang keenam adalah untuk memperbarui hidup dan menjaga dari dosa. Yang ketujuh adalah untuk melengkapi dan mempersenjatai orang percaya. Untuk yang pertama, dalilnya di mana? Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Kita dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi firman Tuhan itu adalah apa? Untuk menuntut kita kepada keselamatan melalui iman kepada Yesus. Ya, bentar. Itu untuk keselamatan. Sorry. Yang pertama dulu. Untuk mengenal Allah ya, di Yohanes 17 ayat 3. Maaf. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal. Itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya kan? Terus? Artinya apa? Melalui firman Tuhan kita mengenal siapa Allah yang sejati dan mengenal Kristus itu. Ya kan? Artinya apa? Berarti Alkitab itu untuk mengenal Allah dan jalannya. Yang kedua apa? Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 untuk mengajarkan, menyatakan kesalahan, memperbaiki, mendidik. Ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 itu dibicarakan apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Yang ketiga untuk membawa keselamatan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15, Alkitab dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Untuk menumbuhkan iman di dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Untuk menerangi jalan hidup di dalam Mazmur 119 ayat 110. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang keenam untuk memperbarui hidup dan menjaga dari dosa di dalam Mazmur 19 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya kan? Yang ketujuh untuk melengkapi dan mempersenjatai orang percaya di dalam Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah pedang roh yaitu firman Allah. Jadi artinya apa? Kita sanggup memberitahu kepada kita untuk apa firman Allah ini. Gitu loh. Jadi itu Unirifa yang bisa saya sampaikan. Terus apa gunanya Anda sampaikan itu ke saya? Artinya jangan kita melihat firman Allah ini karena banyak firman Allah di sini, misalnya kisah tentang, ada juga itu saya lihat di TikTok kemarin membicarakan tentang, ingat nggak waktu Sodom dan Gomora
dimusnahkan Tuhan. Enggak, yang saya tanya apa gunanya Anda menceritakan guna firman Anda itu ke saya tadi itu korelasinya dengan diskusi kita apa, Pak? Karena Poinnya gini, mau apa? karena gini, seringkali orang pembaca Alkitab ini kan kalau beda ya sama Al-Quran kan kita harus tahu dulu ini. Kalau Alkitab kan gampang, semua orang bisa belajar Alkitab, benar nggak? Gitu. Iya, terus Banyak apa? orang menyalahartikan Alkitab itu sehingga banyak yang sesat. Ya, Gitu. bagaimana cara membuktikan seorang sesat atau tidaknya? Bagaimana caranya? Anda yang paling benar berarti, yang lain sesat. Kalau yang berbeda dengan Anda berarti sesat. Bukan Nah, saya terus? klaim saya ini. Artinya gini, membaca firman Allah itu kita tidak bisa mengandalkan hanya gini. Gimana mau bilang saya sampaikan ya? Karena Gimana, banyak Pak? di dalam Alkitab ini, misalnya tentang dua putrinya si Iya, kalau itu nggak usah Lot. dijelaskan lagi. Bapak baca Yohanes 16:25 deh. Semuanya itu kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberikan Bapa kepadamu. Saya paham kalau Yesus banyak berumpama. Masalahnya apa? Masalahnya apa? Mau dibahas itu kenapa? Apa kaitannya dengan diskusi kita? Karena Uniripa tadi bilang kalau dikasih ditampar pipi kirimu. Oh, berarti itu kiasan toh. Dimaksud iya kan? Oh ya emang begitu sudah. kan? Makanya Ya saya sudah, kalau bilang begitu, itu jangan teman-teman. ditelan mentah-mentah Uniripa. Iya udah kalau gitu. Sama Sudah dengan aman kita. tentang penabur benih. Iya udah Penabur itu benih juga. kiasan. Itu ajaran kiasan teman-teman, bukan ajaran yang sebenar-benarnya ya teman-teman. Jadi jangan teman-teman Kiasan muslim itu jangan maksudnya lagi. gini. Kiasan maksudnya itu ada gini. Artinya bahwa jangan kau membalas kejahatan dengan kejahatan Iya, supaya nggak ada kejahatan juga, itu tidak Pak. berlanjut terus. Pak, tidak Karena ada Tuhan agama tidak- yang Pak, bukan cuma Kristen, karena Tuhan Pak. tidak Tidak ada mengizinkan agama. kejahatan itu terus menerus. Iya, tidak ada agama yang mengajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Nggak ada, Pak. Coba tunjukkan agama mana coba. Nggak perlu harus ada kiasan itu. Yang saya maksud di sini adalah teman-teman Muslim. Besok-besok jangan kalian puji-puji lagi orang Kristen ini. Jangan kalian tampar mereka ya. Karena kalau kalian tampar mereka, mereka balas. Karena kalau Yesus berkata, apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, itu cuma kiasan doang, teman-teman. Ya, nggak aslinya kayak gitu. Ya. Awas lo kalian. Coba saya tanya, ditampar itu kejahatan nggak itu menampar orang? Menampar orang tanpa sebab kejahatan, tapi membalas tampar orang Iya. bukan kejahatan. Siapa Bukan bilang membalas berarti itu kita adalah harus- kejahatan? Gini, Kalau memang membalas adalah kejahatan, maka setiap pembalasan kejahatan di dunia ini kejahatan. Wah, itu yang namanya kejahatan. Artinya gini apa? loh. Kezoliman itu. Kan, enggak, kita sepakat dulu, ini. menampar itu perbuatan jahat nggak? Pak, saya sudah jujur, saya tidak mau berkali-kali loh menjawab. Iya. Menampar tanpa alasan itu kejahatan. Iya, Tapi kalau kita menampar kasih lagi ada ke kanan, alasan berarti belum kita tentu membiarkan kejahatan. kejahatan itu enggak. Aduh, Bapak Makanya ini jangan Bu. diartikan, kalau kita mengartikan Aduh, yang ditanya apa? Yang dia Iya, omongin. gimana, Oh, pusing deh. sorry. Bapak Iya, kan gimana? tanya, Unirifa, menampar jahat nggak? Saya jawab, menampar tanpa alasan itu jahat. Menampar orang yang mau memperkodo anakmu itu bukan kejahatan, tapi melakukan perlindungan diri. Sejak kapan menampar? Berarti bapak kalau anak bapak diperkodok, bapak diam aja gitu. Diam aja, bapak telepon polisi, polisinya pun harus Islam karena kalau polisi laki-laki yang Kristen nggak boleh membalas gitu. Oh, saya mau minta tolong sama teman-teman Islam aja lah, orang Islam boleh nih memukul bapak ini, kayak gitu. Bapak tolonglah Pak, bapak belajarlah esensi. Presiden kita itu menghukum para pelaku kejahatan dengan ditembak dor, para pelaku bom Bali. Menurut Bapak pantas tidak ditembak dor? Pantas. Kenapa dia menghabisi nyawa banyak orang? Apakah ada yang melarang? Jangan ditembak mati ini nih. Disupport sama orang Kristen semuanya. Karena mereka telah mendor Bali. Jangan hipokrit kalian. Inilah yang dimaksud dengan keadilan. Ketika orang itu jahat, maka dia harus menerima kejahatannya. Bukan berarti ketika diperkodok bininya, istri Anda diperkodok, Anda perkodok bininya, itu baru namanya membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama. Tapi apa hukumannya? Makanya Islam hadir. Islam itu ketika kejahatan itu Tuhan berikan hukuman dunianya untuk dilaksanakan supaya orang jera, supaya kejahatan itu berhenti. Contoh, kalau dia mencuri, potong tangannya, tapi lihat dulu apanya yang dipotong, bagaimana kejahatannya, diadili dulu dia. Lihat kenapa dia mencuri. Sayyidina Umar Ibnu Khattab pernah membebaskan orang mencuri. Kenapa? Pada saat itu masa paceklik, ada alasan dia mencuri. Itu namanya Islam adil. Tapi kalau menampar laki-laki lain yang mencolek bokong istrimu, itu bukan kejahatan. Siapa bilang itu kejahatan? Sejak kapan ketika nampar laki-laki yang telah nyolek pantat istrimu dibilang kejahatan? Lucu.
Ya terserah lah. Ada. Intinya Loh, saya cuma berarti menurut Bapak gitu. menyampaikan. Berarti menurut Bapak Bukan. berarti menurut Bapak Gini, kalau istri Bapak misalkan saya anak Bapak kan misalkannya diskusi. no. Badan istri Bapak dijamah depan Bapak, Bapak tampar laki-laki itu berarti Bapak jahat. Ya saya tampar lah karena nggak mungkin dibiarkan Berarti jahat nggak itu? kejahatan. Jahat nggak itu? Hah? Berarti tidak semua menampar itu sebuah kejahatan. Nah, kan Bapak sendiri Kan udah paham tadi naluri kok Bapak dipintir berbicara. kemana-mana sih? Kita kan bicara Bapak kan tentang nanya. yang diajarkan Yesus. Artinya Yesus sedang mengajarkan apa sih yang mau kita tangkap? Bapak yang Bahwa nanya ke Yesus saya tadi. mengajarkan kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Sejak Gitu loh. kapan ada Pak? Agama manapun nggak ada yang ngajarin. Ada Islam ada Ya ngajarin. udah, balas. itu selesai. Terus ngapain dibawa Nah, kemana-mana sih? Saya Kenapa? cuma Apa yang bertanya mau tentang dicari di tampar situ? pipi kiri kasih kanan tadi. Itu ajaran Ya. yang bukan sebenar-benarnya kah? Hah? Ajaran apabila ditampar pipi kiri kasih kanan itu betul-betul seperti itu diikuti atau tidak? Ya tidak dong. Itu Nah, inilah artinya kenapa gini. saya katakan teman-teman muslim Bukan. hati-hati baca Bible. Bentar dulu, saya mau ngasih tahu saudara muslim nih. Bapak diam dulu. Nanti teman-teman muslim kalau ada tertulis dalam kitabnya orang Kristen ya, Tuhan itu satu, itu tidak sebenar-benarnya, bisa jadi Tuhannya tiga. Kenapa? Belum tentu yang tertulis seperti itu sesungguhnya, karena itu perumpamaan tuh, ya. Kalau kalian ditampar pipi kiri kasih kanan, jangan kalian lakukan ke orang Kristen. Kenapa? Itu tidak seperti itu, karena itu cuman itu kiasan doang. Jadi ada tertulis, barang siapa yang mengambil punyamu, jangan kau ambil kembali. Itu bohong, itu bukan begitu, itu kiasan ya. Jangan kalian ambil punya orang Kristen, ditabok kalian nanti sama mereka, karena itu kiasan doang. Ya, belum lagi kata Yesus, ada yang berjalan kepadamu 1 mil, jalan 2 mil. Itu juga kiasan itu teman-teman. Jangan kalian ajak mereka jalan 1 mil. Orang Islam berhenti baca teks Bible itu sesuai seperti yang tertulis ya. Kiasan semua rata-rata itu karena Yesus bicara pakai perumpamaan. Oke, itu perumpamaan aja. Clear ya Pak ya, saya bantu Bapak biar orang Islam nggak salah paham lagi. Udah lanjut, Bapak mau ngomong apa sekarang? Ya mau ke mana? Intinya yang saya sampaikan tadi. Ya kalau saya sudah selesai, kita kan sudah selesai diskusinya tadi. Udah berapa kali diskusi kita selesai sebenarnya. Jadi ajaran Iya. Kristen adalah ajaran kiasan. Nanti kalau ada yang bilang, hei kami Bukan ini apa seperti bilang itu. Lah, tapi katanya Janganlah tadi di-framing. kiasan. Jangan di framing ke situ. Kan Ya saya udah kalau bilang gitu tadi, deh, ajaran Kristen adalah ajaran tadi kan udah saya perumpamaan. sampaikan, Alkitab itu Salah sendiri sudah- lagi saya. Bukan. Tadi kan udah saya sampaikan bahwa firman Allah di dalam Alkitab itu sanggup menyatakan bahwa fungsinya untuk apa tadi udah saya sampaikan semua kan. Iya, fungsinya kan untuk orang Gitu loh. Kristen. Kami kan nggak berfungsi bagi kami. Saya cuma mengakui apa yang Bapak imani bahwa ajaran Kristen itu ajaran kiasan, teman-teman. Ya, udah ngerti ya? Terima kasih banyak. Tentang Ada lagi, Pak perumpamaan Junta. tadi katanya belajar Alkitab, saya tanya tentang perumpamaan tentang benih aja. Ya ngapain saya belajar Rifan nggak perumpamaan tahu. kitab? Saya belajar Coba, kitab Bapak membaca. Bagaimana artinya perumpamaan tentang penabur benih? Misalnya Gunanya saya ditabur belajar di itu ini. apa? Lah, supaya Unirifa tahu. Loh, ngapain saya Karena belajar ada itu? Kan saya kaitannya bukan seperti yang Kristen. dilakukan Unirifa sendiri. Saya gitu kan loh. bukan Unirifa Kristen, itu Pak, tahu nggak perlu tentang firman memahami Allah. Tapi Pak, kenapa Unirifa Pak, masih tetap yang mengeraskan hati? wajib belajar Karena itu Bapak. tadi. Pak, Itu yang wajib makanya belajar tadi. itu Bapak. Enggak, biar saya tidak sampaikan. Ini terakhir sebelum penutup Udah. ya. Izinkan saya menyampaikan. Ya, sampaikanlah. Sebelum saya turun. Silakan. Oke. Tentang penabur. Bentar. Mana tadi ya ayatnya aku lupa. Bentar ya. Aduh. Udah lupa lagi. Tadi saya udah tandain. Intinya ajaran Kristen, ajaran perumpamaan. Fik, terima kasih. Besok aku bikin Ya, kalau mau judulnya. di framing. Kalau mau di framing ke situ ya. Aduh, tadi katanya begini. Ini ajaran perumpamaan atau enggak Pak? Itu perumpamaan atau enggak tuh? Bentar. Ajaran tampar pipi kiri kasih kanan. Ah, Bapak ini nggak konsisten. Tadi Bentar. katanya ajaran perumpamaan, sekarang bukan lagi. Tadi iya lagi, sekarang iya lagi. Bolak-balik kita diskusi. Perumpamaan nggak nih? Perumpamaan nggak? Kalau nggak kami minta Sherlock nih, mau tampar pipi Bapak nih. Kalau kita mah orang Islam mah tegas-tegasan. Tidak Unirifa, itu ajaran sejati. Kami harus mengikuti Yesus. Apabila ditampar pipi kiri, kasih kanan. Oke, Sherlock. Nah, kan Sherlock. Nah, kan gitu. Enak dengan kami diskusi. Oh tidak Rifa, itu alegori atau perumpamaan. Oh, ajaran perumpamaan ternyata. Ya udah deh, udah Oh, ya, nggak apa-apa. Di dalam Gitu enak. mungkin Unirifa juga bisa baca ya. Di dalam Matius 13 ayat bentar. Tapi Bapak ini baik ya, respect saya. Saya senang Matius Bapak ini, 13 Bapak ini ayat respect 16. ya. Sehat-sehat terus Bapak ya. Ya, sama-sama. Ya, Bapak Unirifa. siapa nama aslinya Pak? Pak Junta asli namanya. Boru Marganya Junta Bapak. Oh Marga. Nama asli Bapak siapa? Boru masa laki-laki. Aduh, Boru itu suara untuk saya cewek aja. ya? Boru itu untuk cewek. Boru. Oh, maaf. Iya. Itu apa namanya? Apa namanya? Marga. Marga, Marga, ya? Junta itu Marga. Oh, Iya, Bapak Marga. berarti Bapak orang Junta. Simanjunta.
Oh, Simanjuntak Bapak. Iya, Iya iya iya. Simanjuntak nomor 15, makanya dibuat 15 di situ kan. Oh, nomor 15 Nomornya itu ada. keturunannya. Urutan Iya, keturunannya. saya keturunan ke-15 Oh. Simanjuntak itu. Oh, ya. Udah Ya, punya istri Bapak kan? sudah. Nah, salamlah buat Eda ya. Ya, terima kasih Ya. Uni Rifa. Ya, Saya sehat-sehat bacakan dulu Bapaknya. ya. Ya, silakan Saya silakan Pak. bacakan dulu sebelum saya turun Boleh, tentang boleh, boleh, perumpamaan boleh. penjelasan Yesus tentang penabur benih, yaitu di dalam Boleh, boleh. Matius Jelaskan 13 lagi. ayat 18 sampai 23. Karena itu dengarkanlah arti perumpamaan penabur ini. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu, batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Artinya apa? Benih itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu bisa, itu tadi dikasih tahu kan. Nah, kalau saya bisa simpulkan secara pribadi, tapi jangan sakit hati ya, Unirifa. Kalau Unirifa itu tentang seperti firman Tuhan yang di semak berduri. Unirifa itu tahu Nggak apa-apa. firman Tuhan itu benar gitu. Itu pribadi saya gitu ya. Nggak apa-apa, Ya, itu nggak apa-apa. kira-kira. Thank you Unirifa. Semoga Ya, Unirifa sama-sama dengan mempelajari abangku. Alkitab bisa ini. Ya, 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 thank you ya. sama-sama. Saya turun ya, Mohon maaf Unirifa. ya kalau ada kata-kata kita tadi yang agak keras, kata-kata yang mungkin tidak menyenangkan buat hati Bapak dan keluarga. Namanya Iya. diskusi, tetap berdiskusi, debat itu Siap, biasa. siap. Yang tidak boleh adalah ketika perdebatan menjadikan kita saling menghabisi satu sama lain, saling menjelek-jelekkan satu sama lain, saling memusuhi satu sama lain. Andai pun Bapak Junta ketemu sama saya, ya kita bertemu, ya mungkin Bapak dengan keluarga bertemu di suatu rumah makan, bisa jadi Bapak traktir saya makan, bisa jadi sebaliknya. Iya. Jadi bukan karena kita diskusi ini kita saling bermusuhan. Iya. Kita tidak pernah sama satu lain tuh saling menyakiti, bahkan kita belum kenal sebelumnya. Jadi tidak perlu kita saling bermusuhan. Kalaupun ada perkataan saya boleh saya kasih penilaian mungkin pribadi nggak? ya boleh Penilaian pribadi silakan, dari boleh, apologet Islam ini yang saya lihat kayak Nanda dan lain-lain, hanya Unirifa yang masih bisa diterima ya kalau mau diskusi. Kalau yang lain-lain itu kayaknya apa ya? Jangan kayak gitu. Mungkin iya, Unirifa itu masih mungkin belajar ya. Jadi kayak apa namanya ya, kalau dibilang lebih kadarnya itu untuk berdiskusi itu lebih enak diajak diskusi itu Unirifa dibandingkan Jangan yang kembang lain-lain lubang itu. hidung saya nih Kalau Pak. yang lain itu malah kayak ini ya, kalau saya kasih penilaian pribadi kayak Bang Zuma itu nanti apa isi ayatnya yang dibicarakan lain, yang dibacakan dia balik-balikan gitu. Jadi kalau Unirifa beda, tapi Unirifa itu tidak mengada-ngada ayatnya, tapi dia memberikan pemikirannya sendiri tentang Alkitab itu. Nggak masalah, lebih enak diajak diskusi seperti itu daripada udah langsung membohongi ayat Alkitab yang dikutipnya gitu. Jadi kalau menurut pribadi saya, mungkin maksud Bapak gini, mungkin diajak diskusi. Saya harus luruskan dulu ya, karena bagaimanapun juga saya harus menunjukkan keadilan di sini. Mungkin maksud Bapak, Bapak menuduh Bang Zuma mempelintir Bible karena Bapak mendengarkan satu konten YouTube TikToker yang mana dia memperdengarkan Bang Zuma memutar seolah-olah. Tapi sebenarnya bukan begitu kisahnya. Saya punya videonya itu. Oh, ya. Bang Zuma itu pada waktu itu abangku bilang gini, kalau memang Yesus harus disalibkan, maka isi Alkitabnya bukan begini. Kenapa? Dalam Alkitab itu kan tertulis begini, tidak mungkin orang benar dihukum bersama-sama orang jahat. Kan begitu ayatnya. Lalu Bang Zuma bilang begini, kalau memang mau memaksakan Yesus orang benar dihukum bersama orang fasik, ayatnya harusnya nggak kayak gini, tapi harusnya begini bunyinya. Hukumlah orang benar itu dengan orang fasik. Nah, ketika Bang Zuma bicara itu, dipotonglah videonya. Saya punya itu videonya, rekamannya itu. Bahkan saya mau meluruskan waktu itu, cuman saya belum sempat meluruskan di YouTube dan di TikTok karena saya waktu itu sedang masa mau tulis skripsi. Ya, padahal tidak begitu. Makanya Bang Junta, tak kenal maka tak sayang. Mungkin Abang coba ngobrol dulu dengan Bang Zuma.
Mungkin. Oke, oke. Nah, kalau abang sudah ngobrol dengan Bang Zuma itu sebenarnya sama seperti kami ini. Beliau guru saya juga. Kalau yang Hmm. ngomong sama beliau itu hanya bertanya saja dan tidak membuat framingan terhadap Islam, beliau sangat santun luar biasa. Tapi ketika sudah mulai masuk ke ranah menghina agama Islam, beliau sangat keras sekali. Karena memang beliau kan laki-laki, orang Makassar, orang Batak kan suaranya juga keras, tapi belum tentu hatinya keras kan. Hmm. Nah, jadi mungkin itu yang Bapak maksud. Saya harus luruskan ini tanggung Ya, jawab saya siap, sebenarnya. siap. Ada itu nama Ini ini dia pengalaman mungkin. pertama saya juga ini naik diskusi Oh ini. ya, Saya belum pernah iya, masuk ke sini. iya. Cuma makanya Memang saya tidak nggak mau semua. bahas, saya nggak mau nanya Islam karena saya juga memang belum belajar, Kak. Jadi nggak berani saya nyinggung-nyinggung. Saya cuman berdiskusinya ya agama Kristen dekat Alkitab gitu. Makanya tadi saya nggak menanya-nanya tentang Dari Islam suaranya, karena saya dari cara nggak mau. bicaranya Bapak ini kok. Dari kalau saya kan belajar psikologi karena saya ngambil jurusan PAI ya. Saya bisa bukan sok tahu ya, orang yang pertama, orang yang terpelajar, orang yang mampu tenang dalam bicara itu intonasi bicaranya itu ndak naik drastis, dia tenang seperti Bapak ini. Artinya Bapak ini kalau boleh saya menilai juga secara pribadi, sebenarnya bukan orang yang punya tendensius masuk ke ruang debat itu untuk nyerang agama lain, tidak, tapi untuk membela keyakinannya. Karena dari tadi saya dengarkan itu intonasi bicaranya itu tenang dan dia tidak berubah, kemudian tidak membawa. Beda dengan Bapak A tadi. Bapak A tadi itu ada indikator bahwa dia ingin menyerang Islam juga. Kenapa? Karena dia berani membawa sesuatu yang tidak tertulis, mengatakan Nabi Muhammad mati diracun. Kan itu fitnah. Nah, jadi saya orang yang diperintahkan untuk bersikap adil. Maksudnya, kalau misalkannya Bapak Jun tak di sini diskusi akademik dengan saya sangat senang sekali. Kalau cuma bertanya saya pun saya senang sekali. Kalau hanya untuk menjelaskan pun, ini mungkin saya harus batasi. Kenapa? Room ini kan room Islam, prioritasnya adalah mengajarkan Islam. Tapi kalau ada teman-teman Kristen menjelaskan agamanya, tentu kalau emang itu sesuai dengan Bible, kita tidak boleh kritisi. Tapi kalau tidak sesuai dengan Bible, tidak sesuai dengan sekolah-sekolah, kita boleh kasih tahu loh. Menurut ini begini loh. Itu namanya dialektika. Jadi begitu Pak Junta. Saran Oke. saya kalau Bapak memang ingin terjun di dunia dialektika ini, saran saya adalah Bapak, ini saran saya Pak. Kalau Bapak niatnya untuk follower dan uang, Bapak jadilah penghujat. Akan banyak yang mensupport Bapak. Tapi kalau Bapak betul-betul baik dan betul-betul mengajarkan ajaran Yesus yang katanya ajaran kasih, walaupun itu perumpamaan tadi ya, Bapak hanya akan berakhir seperti Pak Budi Asali, Pak MYM, kemudian seperti teman-teman Kristen Yohanes lainnya kayak Mikana akan ditinggalkan pelan-pelan. Tapi kalau Bapak ingin terkenal di TikTok, ya, Bapak tiru Edis sama RK, sama Agatha dan Sopiatul. Hujat Islam habis-habisan. Bapak akan diikuti oleh teman-teman Kristen Bapak. Coba Bapak lihat. Oke lah, Pak. Oke, Seperti itu. thank you diskusinya. Sama-sama. Ya, Ya, sama-sama sehat-sehat ya. selalu. Itu saran Ya, aja. Itu sebenarnya ya. satir saya ke Bapak itu. Oke, selamat siang. Selamat siang Bapak, sehat selalu. Semoga Ya, sekeluarga sama. juga sehat di dunia ya. Karena di Ya, akhirat saya tidak sama-sama. bisa mendoakan itu. Kecuali Siap, Bapak siap. beriman kepada Allah. Siap. Terima kasih Oke. Pak Junta. Kalau Bapak mau turun saya Sama-sama, bantu Unirifa. turunkan. Ya, bolehlah Oke. dibantu turunkan. Ya, sehat-sehat Pak Junta. Luar biasa respect Sama-sama, dengan Pak Uniri. Junta. Luar biasa teman-teman ya. Luar biasa, keren sekali. Ya, jadi tidak semua teman-teman Kristen itu memang motivasi masuk ke ranah TikTok itu mereka tuh nyerang Islam teman-teman. Ada yang ke-trigger, ada yang memang motivasinya untuk menghujat. Dan kita bisa nilai itu dari cara dia bicara nanti. Ya halo Mabiring, Muslim non-Muslim? Kristen nggak? Oke, Mabiring, ini adalah room dialektika lintas iman. Di room ini kita mendiskusikan tentang keyakinan dan keimanan. Untuk apa? Untuk menambah wawasan tentang keimanan, untuk meluruskan segala sesuatu yang memang telah dibengkokkan, untuk memberi pandangan sebagai hak sebagai warga negara Indonesia juga. Nah, di sini kamu sebagai non-muslim boleh bertanya tentang agama saya atau boleh menjelaskan agamamu, nanti saya akan tanggapi karena saya juga belajar agama Kristen. Mau menanggapi atau mau bertanya silahkan, itu pilihan kamu. Di sini menghujat kita turunkan. Ya, Ya, karena saya terima tidak minta kasih, teman-teman Kak buka Iqbal. cam. Ya, silakan Udah Mabiring. menaikkan saya. Saya sih naik gara-gara itu captionnya itu ya, Paulus nabi palsu. Oke, Jadi saya mantap. sangat tertarik dengan palsunya. Biasanya kalau dengan palsu pasti ada motif di baliknya itu. Mantap. Apa motif Paulus menjadi nabi palsu? Coba dulu satu terangkan aja. Baik. Terima kasih. Karena di sini sudah masuk ke tema baru, mungkin saya putarkan musik untuk pindah tema dulu ya. Saya niru komanya inspirasi itu keren banget tuh. Kalau mau pindah tema tuh ada musik, boleh nggak? Bang Yonatan, putar musik dong yang jeng jeng jeng. Kita pindah tema nih.
Keren loh kayak gitu. Ya udah kalau nggak mau. Baik teman-teman, kita pindah ke tema baru. Temanya adalah siapakah nabi palsu menurut Yesus? Sepakat Mabiring kita bahas ini? Motif Kak, motif. Oh, motif. Nabi Oh, kalau palsu. motif oke oke. Motifnya apa? Motif nabi palsu itu mengambil keuntungan secara pribadi, ingin eksistensi. Betul. Ya? Mm-mm. Oke, betul. Baik, kalau Ya. begitu. Saya akan tunjukkan bahwa Paulus menggenapi motif untuk menjadi nabi palsu, yaitu mendapatkan keuntungan. Saya tunjukkan Coba. data dulu ya. Jangan di luar Alkitab ya. Oh iya dong. Dalam Bible dong. Dalam Bible. Masa di luar Bible? Kan Paulus itu hanya ada di Bible. Benar nggak? Nah, mari kita bahas tentang kenabian. Dimit dulu adekku, Mabiring. Abang bilang kau itu adik kau. Berapa umurmu? Adik-adik aku rupanya. Wah, muda aku kata dia loh. Berapa umur rupanya, Bang? Berapa umur Abang? Hah? Ih, baru kali ini aku diadik-adikkan orang loh. Ih, bangga kali loh aku loh. Selama ini aku dikakak-kakakkan orang loh. Bahkan ada yang manggil aku nenek-nenek loh. Ini baru aku ih, bangganya kali aku. Ih, senang kali aku diskusi kali ini loh. Ih, Bang Biring. Dipanggilnya adik aku. Mak. Bang Mabiring. Mari kita baca. Pertama, nabi palsu ini kerjaannya ngerampok. Di mana tertulis 2 Korintus pasal 11 nomor 8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka. Dapat tunjangan, bro. Ya, supaya aku dapat melayani kamu. Yang kedua, dia minta dipuji. 2 Korintus pasal 12 nomor 11. Sungguh aku telah menjadi hodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Dan dia membenarkan dustanya. Roma pasal 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Theos oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Dan dia meminta upah duniawi, saudara-saudaraku, dalam kasih nama Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita simak nabi palsu ini. Motivasinya terlihat sekali, saudara-saudara. 1 Korintus pasal 9 nomor 11. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Dan dia mengajarkan ajaran dengan berdusta, yaitu bernyamar menjadi serigala berbulu domba, supaya diakui kebenarannya. 1 Korintus 9:20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Dan bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dan dia menyisipkan ajaran-ajaran pagan. Motivasinya apa? Melakukan sinkretisme dalam kitab KPR 17:28, kisah para apostolos. Sebab di dalam dia kita hidup itu ternyata kutipan dari Epimenides atau Haratus. Dan juga dia mengatakan yang bukan firman Tuhan untuk menyelewengkan manusia, karena ingin menyesatkan manusia, karena bapaknya adalah iblis, menginginkan kematian Yesua HaMasyiah, bahkan menikmatinya luar biasa sekali. Inilah motivasi nabi palsu, saudara-saudara. Hah? Kemana abangku tadi, woi? Hah? Kemana abangku tadi? Abang turun saja, tapi abang gak bilang. Adik abang tinggalkan, abang ini sungguh tegaan.